jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihatku jauh, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Jaga hatiku, karena hanya Kau yang mampu. Kau yang berikanku kekuatan untuk menjaga hatiku dari segala yang jahat, dari kedaginganku, dari keinginanku. Jaga hatiku Tuhan, jaga hatiku Tuhan.
agar ku tak mengingini apa yang tak seharusnya, agar ku tak mengingini apa yang bukan bagianku, agar ku selalu setia mengikutmu, mengikutmu Tuhan, menjadi seperti-Mu. Ku mohon mampukan ku jaga hatiku, jaga motivasiku, jaga hatiku, agar perhatianku hanya untuk memuliakan-Mu, hanya untuk menyenangkan-Mu, bukan yang lain, bukan yang lain. Jaga hatiku, ubah hatiku Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Tak ada yang lain yang ku inginkan saat ini. Ku hanya ingin lebih lagi mengasihi
Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah nyatakan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar.
Wahai insan datanglah, mari sambut kasihnya, ingat akan janjinya, kasih besar. Yesus yang memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bermazmur dari pembacaan Mazmur 45 ayat 1 sampai 9. Kita bermazmur dari Mazmur 45 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan tulisan cetakan yang dicetak keluar dan Bapak Ibu jemaat sekalian membaca cetakan yang tertulis ke dalam. Saya akan membacakan Alkitab terbitan yang kedua. Bapak Ibu menyesuaikan ya. Mazmur 45 ayat 1 sampai 9. Nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari kaum Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sejakku kepada raja, lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang paling tampan di antara anak-anak manusia, Kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pejuang. Dalam keagunganmu dan semarakmu, Rebutlah kemenangan demi kebenaran. peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anakmu, panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Amin. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Inang Ku Kamali. Inangku kamali umbaenan inde londe pakaburo Jaka tu penangku umparampu inde kada masoyokan La usengonan
Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 2 dan ayat 6 sampai 9. Kemudian dari Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27. Dan berita Injil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, kemudian ke ayat 14 dan 15, kemudian ke ayat 21 sampai 23. Kita siapkan Alkitab kita dan juga kita siapkan kehidupan kita. Mari berdoa. Ada sukacita yang boleh kami alami dalam suka duka perjalanan hidup ini, ya Allah. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus di pagi hari ini semata-mata karena perkenaan Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dalam hari-hari hidup di pekan yang boleh kami lalui, dan Tuhan kembali mengaruniakan pekan yang baru sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam apapun hidup ini. Karena itu hendaknya kami membawa hidup ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan terus menjadi berkat dalam kehidupan kami dan sesama. Kami akan melanjutkan perjalanan kehidupan ini, Bapa. Kami tahu banyak tantangan dan pergumulan. Karena itu sungguh kami membutuhkan tuntunan-Mu melalui firman-Mu yang akan mengajari kami senantiasa untuk terus melekat dekat kepada Tuhan. Terlebih hari ini kami diingatkan firman-Mu untuk bagaimana hati kami tidak jauh dari Allah. Karena itu Bapa, beri hikmat kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk memperdengarkan firman-Mu, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dibimbingnya dengan baik untuk berkata-kata dengan baik, dan kami semua boleh mengerti apa pesan firman Tuhan yang akan datang ke tengah-tengah persekutuan ini. Berfirmanlah Bapa, kami telah setia mendengar Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini telah dipilih dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan pada ayat 6 sampai 9. Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan pada ayat 6 sampai 9. Alkitab yang saya baca yaitu Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat untuk memelihara hukum Allah. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Dilanjutkan ke ayat 6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini
yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan selanjutnya. Firman Tuhan selanjutnya terambil dari Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yakobus 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab itu, jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Jemaat berdiri, kita menyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan
kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Kita ke ayat 14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Kita ke ayat 21 sampai 23. "Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah berita Injil. Amin. Firman-Nya kure sumanga puang tu kadamni. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, oleh karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan di hari ini, kita boleh berjumpa di rumah Tuhan di tempat ini, dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dalam tema hati yang tidak jauh dari Allah. Lan basa Toraya nakwa tontong mereka itu penan nalaku puang. Nah, pasti kita semua tahu bahwa salah satu organ penting pada tubuh kita manusia adalah hati. Dan hati banyak kali melambangkan cinta. Itu berarti hati sangat-sangat menentukan. Bahkan pengamsal mengatakan, dari hatilah terpancar kehidupan. Nah, tema kita mengatakan hati yang tidak jauh dari Allah. Maksudnya adalah kita semua diajak untuk melekatkan hati kita kepada Tuhan. Mengapa kita disuruh untuk intim membawa hati kita kepada Tuhan? Supaya kita hidup, supaya kita menerima berkat, supaya dalam menjalani hidup ini kita tidak salah langkah, karena hati kita dekat dengan Tuhan. Nah, dalam bacaan utama kita hari ini, Ulangan pasal 4. Kalau kita memperhatikan, di situ Musa menekankan beberapa hal untuk betul-betul menjadi pedoman bagi umat Israel. Sebagai tanda bahwa mereka telah membawa hati mereka kepada Tuhan. Hati mereka tidak jauh dari Tuhan. Karena Musa mengerti benar
Bagaimana keunikan yang ditimbulkan oleh relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat bacaan utama kita, kitab Ulangan pasal 4 khususnya ayat 7 dan 8. Ayat 7 dikatakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil. Dan selanjutnya, Musa mau mengingatkan umat Tuhan bahwa Allah kita begitu hebat. Itu di ayat 7. Dan kehebatan Allah itu penting direspon untuk dapat menghidupi peraturan, perintah, ketetapan untuk mendatangkan keadilan dalam hidup ini. Itu berarti dalam relasi yang unik antara umat dengan Tuhan, ternyata ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Yaitu bagaimana selaku umat Tuhan tidak melupakan ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan yang telah diajarkan berulang-ulang. Dan itu harus menjadi pedoman, terlebih kemana mereka akan pergi, di mana mereka akan tinggal, yaitu ke negeri yang Tuhan anugerahkan, negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Katakanlah, selain Israel sebagai umat yang mendapat hak istimewa dari Tuhan sebagai satu-satunya bangsa yang diangkat oleh Tuhan menjadi umatnya, tetapi di balik hak istimewa itu mereka juga dituntut untuk bertanggung jawab, yakni menghidupi hukum Allah. Ada apa di balik menghidupi hukum Allah? Melakukan peraturan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan ditaati. Ada apa di balik itu? Maksudnya adalah supaya kehidupan umat Tuhan, kehidupan kita diarahkan, terarah, berjalan dengan baik. Nah, karena itu melalui bacaan utama kita melihat catatan-catatan penting. Ada 4 kata yang harus diperhatikan. Itu di ayat 1. Dengarlah. Ini kata yang dipakai oleh penulis kitab Ulangan untuk menegaskan kepada bangsa Israel agar menghidupi ketetapan dan peraturan Allah. Untuk bisa menghidupi, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah mendengar. Apa yang harus mau dilakukan kalau kita tidak mendengar? Jadi Musa menyampaikan supaya umat mendengar. Kemudian yang berikut adalah bangsa Israel diperintahkan, hal kedua adalah berpegang. Ini menegaskan, kata berpegang menegaskan bahwa perintah Tuhan harus dihidupi, dijaga, dipelihara dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Kemudian kata yang ketiga yang menjadi perintah bagi umat Israel supaya hati mereka tidak jauh dari Allah,
adalah melakukan perintah Tuhan dengan setia. Jadi dengar, berpegang, kemudian melakukan. Melakukan perintah Tuhan dengan setia. Ini menjelaskan bahwa bangsa Israel harus secara aktif dan terus-menerus melakukan perintah Tuhan apapun kondisi kehidupan yang dihadapi. Kemudian kata yang keempat yang penting dilakukan oleh umat Tuhan adalah memberitahukan perintah itu kepada generasi berikutnya, kepada anak cucu. Memberitahukan bermakna bahwa segala peraturan Tuhan yang telah didengar, dijadikan pegangan, dilakukan, harus disampaikan atau diberitahukan, diwartakan secara aktif, berlangsung terus-menerus dalam hidup ini kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi tidak berhenti di kita, tapi harus disampaikan secara cermat. Jadi tidak cukup hanya mendengar, tidak cukup hanya berpegang, tidak cukup hanya untuk diri kita, ya cukup saya sudah lakukan. Tetapi 4 hal ini, yaitu juga memberitahukan, mewartakan penting. Saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan, dari kitab Ulangan 4 ini, yang disampaikan kepada kita juga. Musa menyampaikan ke umat Israel, juga hari ini kita mendengarkan bahwa peraturan dan ketetapan Allah telah dinyatakan. Tugas kita sekarang ialah setelah kita mendengar, memegang teguh, melakukan, sekarang harus mewartakan dalam segala keadaan hidup, di dalam menjalani pesiarahan hidup kita ini. Mengapa? Karena sedikit sekali waktu Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Dan untuk bisa mendengar, memegang teguh, melakukan, dan mewartakan, maka hendaknya kita membawa hati kita untuk terus melekat kepada Tuhan. Mengapa? Tidak ada yang kita andalkan pada diri kita. Semampu-mampunya kita, sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, tidak ada yang diandalkan pada diri kita. Semua terbatas. Hanya dengan datang melekat kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan kuasa untuk dapat melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan telah letakkan pada pundak kita masing-masing. Dalam pengajaran kita, pengakuan gereja Toraja bab 2 butir 6, di situ ditegaskan bahwa firman Allah, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, Alkitab kita masing-masing, adalah satu-satunya kaidah hidup yang normatif bagi kehidupan kita manusia, baik pribadi maupun persekutuan secara bersama-sama. Alkitab menjadi kaidah hidup, cermin hidup, tempat kita ngaca apakah kelakuan hidup kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah saya sudah mendengar, melakukan, dan memberitakan dalam hidup ini, menjadi pedoman hidup. Sudahkah itu menjadi hal yang kita sudah lakukan dalam kehidupan ini? Karena itu tugas kita sekarang sebagai orang percaya, tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya didengar, tetapi lebih dari itu harus menjadi pelaku firman dan mewartakan dalam apapun hidup ini. Nah, realitas kehidupan kita, kalau di Toraja dan mungkin juga kita yang ada di Makassar ini, masih banyak-banyak orang lebih
mendahulukan kebiasaan-kebiasaan yang mengikat. Waktu saya melayani di Toraja, saya katakan kepada pemangku adat, jangan kamu katakan apa naku ada. Yang harus dikatakan adalah apa kata firman Tuhan. Atau jangan kita katakan apa yang sudah menjadi aturan baku dalam masyarakat kita. Tetapi yang kita mau pertanyakan, apa kata firman Tuhan dengan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jangan seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kelihatannya dari luar mantap, kata-katanya oke, lemah lembut, tetapi di balik itu ada bisa yang bisa menjatuhkan. Hanya memakai topeng. Karena toh kalau bicara juga kasar-kasar kan. Tidak seperti saya, memang karakter saya bicara keras. Tapi banyak orang lemah lembut berbicara, tapi di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat seperti itu, kuasai firman Tuhan, jago sekali dengan firman Tuhan, tapi dalam kelakuan hidup mereka hanya memelihara adat istiadat supaya menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Dalam Injil Markus tadi, Yesus sungguh menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang banyak. Ditegur oleh Yesus karena mereka benar-benar hanya memelihara adat istiadat secara turun-temurun. Mereka adalah orang-orang munafik karena belajar firman Tuhan tapi tidak diberlakukan. Katakanlah mereka meninggalkan perintah Allah dan berpegang pada tradisi nenek moyang. Nah, sadar atau tidak, saudara-saudara, kita dalam perjalanan, kita dalam arak-arakan menuju kepenuhan hidup di dalam kerajaan Allah. Entah kita masih hidup, Yesus datang, entah kita sudah mati. Tapi ingat, pesiarahan kita tidak sampai di sini. Kita masih dalam perarakan menuju ke kepenuhan kehidupan di dalam kerajaan Allah. Tugas kita sekarang untuk bisa tiba ke sana. Kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini supaya kita membawa hati kita dekat dengan Tuhan, hati yang tidak jauh dari Allah, supaya hati kita dibimbing oleh Allah untuk dapat menjalani hari-hari hidup. Nah, saudara, apa tanda dari orang yang hatinya sudah dekat dengan Tuhan? Dalam bacaan kita, keseluruhan firman Tuhan kita diingatkan, tandanya adalah satu, menghidupi hukum Allah, mendengar, berpegang, dan memberitakan. Yang kedua, hati selalu bersukacita. Itu Mazmur 45. Ada luapan sukacita. Jangan kita pernah kehilangan sukacita menjalani hidup ini. Apapun persoalan yang kita hadapi, jangan kehilangan sukacita. Kalau kita sudah kehilangan sukacita, tulang kita kering dan akhirnya mati. Apapun kondisi hidup kita saat ini, apapun penyakit yang kita alami, apapun pergumulan duka cita yang kita hadapi, jangan pernah kehilangan sukacita. Hatimu harus meluap dengan kebahagiaan dan sukacita. Karena apa? Karena ada Tuhan. Tuhan akan mengasihi kita. Karena itu, marilah kita senantiasa membawa hati kita terus melekat kepada Tuhan. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Saudara-saudara, kita tahu dan banyak kali menjadi kenyataan dalam hidup kita bahwa kebiasaan hidup, tradisi lebih diutamakan daripada melakukan ketetapan Tuhan. Banyak hal yang membuat kita mengabaikan perintah Tuhan.
Tetapi hari ini kita diingatkan agar hati kita tidak jauh dari Allah. Karena itu, untuk dapat melekatkan hati kepada Tuhan, mari hidupi hukum Allah. Itulah yang akan memampukan untuk tetap dekat dengan Allah. Mari kita berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri dan bersama-sama dengan umat Tuhan di segala zaman dan waktu kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan ke-12 pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama memasukkan persembahan kita dan nats persembahan kita di hari ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia
saudara dan teman kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saat ini ada natura yang akan dilelang. Saya mohon bantuan dari Bapak Andarias Dalung. Ya, Pak Dalung disuruh berkata-kata tapi dialihkan lagi. Katanya dia yang angkat. Ya, Bapak Ibu, ada natura yang disiapkan oleh anggota jemaat. Ini diperuntukkan untuk dua tempat. Mana satu? Itu satu. Oh, dua ini. Ada dua ini. Bagi dua itu. Ada dua di dalam. Iya. Ada dua, jadi diperuntukkan untuk jemaat. Ikan gabus. Ya, ini ikan Gabus. gabus besar. Baletoraya. Baletoraya. Oh iya. Ya, sangat besar. Cukup untuk sebentar siang dan sebentar malam. Silakan taruh harga. Ya. Silakan taruh harga. Ayo Bapak Ibu. 50 satu kali. 50 satu kali. 50 satu kali. 200 satu kali. Ya, untuk jemaat Bapak Ibu, 200 satu kali. 200 dua kali. Sudah tidak ada 200 tiga kali. Kembali. Ya, dari jemaat mengembalikan. Ya. Tadi ada 50 satu kali. Dikembalikan tadi. Ya, 50 100 satu kali. Ini masih untuk jemaat. Ya. 100 satu kali. 100 satu kali. 2 kali. 3 kali. Ada yang mencatat.
Ya, ini ada lagi jeruk. Jeruk purut ini, harum. Bisa dipakai agak lama ini. Silakan Bapak Ibu taruh harga. Ada, ya, taruh harga. Soalnya beda natural lagi jadi tidak bisa dioper ke yang 50 tadi. Ayo taruh harga Bapak Ibu. 21 kali. 21 kali. 101 kali. 101 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, demikian lelang kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudah menyiapkan natura dan terima kasih kepada yang sudah menguangkan. Tuhan memberkati pelayanan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Secara berturut-turut kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Mahanaim dan dilanjutkan dari vokal grup Gracia Voice. Disilahkan. Jadi karena minggu depan itu ada perjamuan jadi anak-anak.
Saat kita selalu dekatkan diri hanya kepada Tuhan, kita akan semakin tenang dalam lindungan kasih Tuhan. Berserah diri, berdoa dan memohon perlindungannya, kita pastikan dikuatkan, karena Tuhan penolong yang setia. Kehidupan yang kita jalani, terkadang kita lupakan Tuhan. Ketika kita merasa kecewa menghadapi rintangan cobaan, mengizinkannya, karena Dia di atas segalanya, agar kita semua sadar, tetap setia berharap padanya. Bila berserah diri, berdoa dan memohon perlindungannya, kita pastikan dikuatkan, karena Tuhan penolong yang setia. Kehidupan yang kita jalani, terkadang kita lupakan Tuhan. Ketika kita merasa kecewa menghadapi rintangan cobaan, Tuhan telah mengizinkannya, karena Dia di atas segalanya, agar kita semua sadar, tetap setia berharap padanya. Kehidupan
akan Tuhan. Ketika kita merasa kecewa menghadapi rintangan cobaan, Tuhan telah mengizinkannya, karena Dia di atas segalanya. Agar kita semua sadar, tetap setia berharap padanya. Agar kita semua sadar, tetap setia berharap padanya. Terima kasih Tuhan dimuliakan atas pujian yang telah disampaikan. Orang tua dan saudara-saudara baik di kelompok paduan suara tadi maupun vokal group terus diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini dan terus memberitakan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan lewat kidung pujian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan naskah liturgis kita untuk persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 September. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 22 ayat 14-20. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23-25. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang yang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian naskah liturgis kita persiapkan kehidupan kita bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan pada hari Minggu. Tuhan menolong kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, mulia dan agung Engkau, luar biasa kasih-Mu bagi kami. Engkau telah memberi kesempatan yang begitu indah.
Kami boleh menyatukan kehidupan kami selaku keluarga Allah, boleh menyembah Engkau, boleh memuji memuliakan nama-Mu, baik kidung pujian yang kami sampaikan bersama-sama maupun yang telah dilantunkan oleh paduan suara dan vokal grup. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami. Itu luapan kasih-Mu yang kami alami sebagai tanda bahwa Allah begitu baik bagi hidup kami. Karena itu terpujilah Engkau. Terima kasih juga Engkau telah berfirman kepada kami. Kami tahu diri di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini? Kami adalah tanah liat, rapuh adanya, fana adanya, terbatas untuk melakukan firman-Mu. Tetapi Engkau mengajari kami, ketika kami mendekatkan hati kami kepadamu, Engkau berkuasa menolong kami untuk dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu, dan kehidupan bahagia akan menjadi bagian hidup kami. Itulah yang kami rindukan Tuhan nyatakan untuk pekan yang baru Tuhan anugerahkan, yang mulai hari ini kami tapaki. Tuhan tolong Engkau menyertai kami, baik selaku pribadi, keluarga, persekutuan, dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan. Berilah pertolongan kepada setiap kami, awali setiap langkah kami, jauhkan dari berbagai halangan. Biarlah dengan pertolongan-Mu Bapa, kami boleh melangsungkan hidup di 1 minggu ke depan, dan semua yang kami karyakan boleh menyenangkan Engkau dan menjadi berkat bagi hidup kami. Ya Bapa di sorga, Engkau telah menyatakan berkat-Mu bagi beberapa orang tua saudara-saudara terkasih kami, yang Tuhan telah pimpin menjalani perjalanan hidup sehingga hari ini mereka boleh berulang tahun. Kami doakan Bapak Dr. Andes Peter Pirade, kami doakan Wendaria, kami doakan Ireni Rannu, kami doakan Bapak Hendrik Kruitan. Karena perkenaan Tuhan mereka boleh menerima pertambahan umur 1 tahun. Di hari ini mereka bergembira. Tuhan sempurnakan kegembiraan mereka untuk mengisi kehidupan anugerah-Mu dengan baik ke depan. Biarlah dalam tuntunan dan kasih-Mu mereka mengingat bahwa kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan adalah berkat Tuhan. Karena itu mereka akan mengisi kehidupan seturut dengan kehendak-Mu saja. Boleh mewartakan sukacita di tengah-tengah kehidupan anugerah-Mu. Demikian juga yang Tuhan perkenan, boleh merayakan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Mari Tuhan Engkau terus tolong membangun rumah tangga anugerah-Mu, memberkati sebagai ayah ibu di tengah-tengah keluarga bagi anak-anak, menjadi teladan yang baik di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mereka bergembira oleh karena berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangga yang Tuhan berikan. Juga bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh mendapatkan kenaikan pangkat, mendapat pekerjaan, selesai dari studi, sembuh dari sakit, dan juga berbagai keberhasilan yang Tuhan berikan dalam rumah tangga, di tempat kerja, dalam usaha hidup. Tuhan berkati semua itu agar boleh digunakan untuk menata kehidupan mereka, membangun hidup anugerah-Mu, dan juga dapat menjadi warta sukacita dalam kehidupan mereka bagi dunia ini. Ya Bapa di sorga, ada suka kami alami, juga ada duka karena berbagai persoalan hidup, dan juga karena kematian orang-orang yang kami cintai yang sedang dalam pergumulan sakit. Kami doakan Ibu Sania pemulihan pasca operasi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, ayahanda dari Bapak Antonius Musu yang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada Toraja, Ibu Kartika Ratu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Primaya, Bapak Karnil pemulihan setelah operasi di Rumah Sakit Cahaya Medika, kakak dari Ibu Eni Marung yang sedang dirawat di Rumah Sakit di Toraja, Ibu Margareta Senobua, ibunda dari Ibu Naomi Randela Abi yang dirawat di Rumah Sakit di Toraja, Ibu Santi Sampetoding yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam setelah operasi. Yang kami sebut namanya ini pun yang tidak sempat kami sebut dalam pergumulan sakit, baik dirawat di rumah sakit,
Tuhan kasihani mereka, beri kesembuhan. Kami percaya semua yang diupayakan oleh keluarga, dokter dan perawat adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan sejati bagi mereka yang sedang dalam pergumulan sakit ini. Teguhkan dalam iman. Buat mereka terus mempercayakan hidup mereka hanya kepadamu. Karena hanya dengan demikianlah mereka akan mendapatkan ketenangan dalam pergumulan sakit ini. Juga berdoa untuk yang berduka cita. Kami doakan Bapak Julius Tangkialo dan Bapak Susanto Tandisebo atas meninggalnya tante terkasih. Jenazah sudah diantar ke Toraja. Berdoa buat Ibu Rizka Pera atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Ibu Damaris Ta'di di Jayapura, dan rencana jenazah akan diantar ke Toraja. Juga berduka bersama keluarga Bapak Ganda Kusuma atas meninggalnya mertua terkasih di Rumah Sakit Wahidin, dan jenazah sudah ada di kediaman keluarga Bapak Ganda. Tuhan hiburkan mereka, topang dalam menjalani duka cita ini. Engkau dampingi mereka agar terus kuat melihat bahwa di balik duka cita ada kasih Tuhan yang terbentang. Tuhan mau nyatakan, karena itu karuniakan kesabaran, penyerahan diri secara utuh menjalani duka cita ini. Biarlah Tuhan terus mendampingi dan memberi penghiburan. Ya Bapa di sorga, rencana-rencana keluarga Tuhan berkati agar semuanya boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu, dan tentu itu akan menghapus air mata duka cita mereka dengan baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu untuk 1 pekan ke depan. Terlebih rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih Edsel James Palintong, juga pelaksanaan sakramen perjamuan kudus bersama dengan anak sekolah minggu pada minggu tanggal 8 September. Ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati seluruh majelis gereja untuk dapat berperan aktif. Berkati persiapan-persiapan kami selaku anggota jemaat, biarlah mempersiapkan diri dengan baik, dan kami boleh merasakan begitu dekatnya Tuhan dengan kami. Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Karena itu tidak ada yang perlu kami risaukan dalam menjalani hidup ini. Berkati rencana pelaksanaan sakramen tersebut ya Bapa, biarlah dilaksanakan dengan baik. Berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan Saudara Hesron Jepri dengan Saudari Dewi Nelintong, Saudara Arnold Bombing Allo Sombah dengan Saudari Amarsita Panggalo. Ya Tuhan, persiapkan mereka. Biarlah dalam rencana yang telah disepakati boleh terlaksana dengan baik. Segala yang mereka butuhkan sekaitan dengan rencana pemberkatan perkawinan mereka, biarlah kiranya Engkau mengatur, memberkati, sehingga boleh berlangsung pada waktunya. Seluruh keluarga yang berencana untuk datang ke Makassar, Engkau lindungi dalam perjalanan mereka. Tibakan dengan baik di Makassar ini. Mereka akan datang memberi doa restu. Biarlah rumah tangga yang Tuhan akan berkati ini boleh menjalani kehidupan dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami semua yang hadir dalam ibadah ini, Engkau tahu keberadaan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan perjalanan hidup masing-masing kami. Baik selaku pribadi, keluarga, jemaat. Engkau senantiasa melindungi kami. Terlebih dalam 1 pekan ke depan. Ya Tuhan, Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu, kasihanilah kami. Yang sedang dalam perjuangan studi, berkati anak-anak kekasih dalam pertumbuhan, baik yang masih bersama-sama dengan kami di rumah maupun yang terpisah karena mencari kerja, karena studi mereka, karena berbagai keadaan. Engkau lindungi mereka di tempat mereka masing-masing. Mereka adalah harapan kami, harapan gereja, bangsa dan negara. Tuhan, Engkau lindungi mereka sehingga menjalani hidup ini senantiasa mempercayakan seantero hidup mereka hanya kepadamu. Berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan ciptakan kedamaian di dalamnya. Pakailah pemerintah kami sebagai alat-Mu
untuk menata roda pemerintahan dengan baik. Karena itu beri hikmat, kuasailah mereka sehingga dalam segala aktivitas pemerintahan semuanya memuliakan Tuhan dan mendatangkan rasa nyaman bagi semua. Semua yang telah terlibat langsung dalam pelayananmu saat ini, apapun peran yang kami perankan, kami percaya karena perkenaan Tuhan. Tuhan terus teguh kuatkan kami, agar kami boleh memberi diri waktu kami Tuhan pakai dalam apapun kenyataan hidup. Ya Bapa di sorga, lindungi kami semua jikalau kami akan berjalan dari gedung gereja ini menuju ke rumah masing-masing. Tuhan sertai, biarlah kami boleh tiba dengan baik ke rumah anugerah-Mu dan akta-akta hidup kami boleh Engkau pimpin dengan baik, sehingga minggu depan dalam penguasaan Tuhan kami kembali datang bersekutu di rumah-Mu yang kudus di sini untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, sehingga kami dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang Tuhan anugerahkan sungguh kami kuat dan bersuka cita. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami, pengharapan kami, permohonan kami, syafaat kami. Engkau dengarkan, sempurnakan, karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Pelepas dosa kami berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, ada warta tambahan dan penekanan warta. Yang pertama, ibadah pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur pada bulan September akan dilaksanakan pada hari Selasa 3 September 2024 di Jemaat Tamalan Rea. Ibadah dilaksanakan pukul 16 atau jam 4 sore, dan kelompok yang mengkoordinir adalah kelompok PWGT kelompok 2, dress code baju kerja orange, dan diharapkan membawa air minum masing-masing. Yang kedua, panitia Pekan Pemuda PPGT Jemaat Biringkanaya mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan bakso di depan gereja. Mari kita bersama-sama mendukung kegiatan ini. Yang ketiga, ibadah PPGT di Rumah Grace dan Dita pada hari Jumat 6 September diundur ke hari Jumat 13 September 2024. Untuk perjamuan kudus bersama anak-anak, diupayakan perjamuan kudus ini di anak-anak ini diikutkan di ibadah jam 9 pagi. Tetapi kalau tidak memungkinkan di jam 9, sekiranya bisa disesuaikan di ibadah selanjutnya. Dan sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari Minggu tanggal 8 September 2024, ibadah sekolah minggu di semua tempat kebaktian ditiadakan, dan juga ibadah anak remaja 7:30 akan disatukan di ibadah jam 9 pagi. Karena anak sekolah minggu dan anak remaja akan mengikuti perjamuan bersama orang tua pada ibadah jam 9 pagi. Perubahan warta, ibadah rumah tangga di kelompok 1 di rumah Bapak Ardi Kartono dimajukan pada jam 18 atau jam 6 sore, dan akan dilanjutkan ibadah penghiburan sekalian pemberangkatan jenazah dari Ibunda Bapak Ganda Kusuma dan Ibu Suryati. Demikian warta tambahan. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang
kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk hidup memuliakan Tuhan dan semakin dekat kepada Allah. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 152. Padamu Tuhan. Padamu Tuhan ku serahkan jiwa ragaku, menjadi hamba yang setia taat padamu. Kuatkan aku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tahan godaan. Padamu Tuhan ku berikan janji yang teguh, mengikuti Kau Tuhanku seumur hidupku. Teguhkan aku ya Tuhan di dalam tugasku, agar seluruh hidupku memuliakan-Mu. Saudara-saudara, pergilah dan jalanilah hidup dengan hati yang tidak jauh dari Allah dan terus melekat kepadanya. Kami siap menjalani hidup dengan hati yang melekat padanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian syukur di jalan hidup yang lebar sempit. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengenang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku selalu berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu,
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuh